saya akan menceritakan tentang utang budi kami sekeluarga kepada umat Kristen. Gitu ya. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Latar belakangnya adalah saya sebetulnya secara pribadi itu mengakui kenikmatan-kenikmatan atau yaitu tadi hal-hal bermanfaat yang pernah saya terima dari orang Kristen tanpa imbalan iman. Dalam arti tanpa ada iming-iming, oh kalau kami kasih pelayanan ini kamu harus masuk Kristen. Nggak ada. Dan bukan hanya kami, orang-orang sekampung saya, orang-orang di sekitar saya, itu juga mengalami hal yang serupa. Sementara di kemudian hari ketika saya memusuhi umat Kristen itu, saya nggak menyaksikan langsung bahwa ada keluarga ini dikristenkan, bahwa ada kampung ini dikristenkan. Saya cuma dengar dari orang dan saya percaya. Nah itu kesalahan berpikir saya dulu. Saya lebih mempercayai cerita-cerita saya tidak alami langsung, dan saya mengabaikan pengalaman saya sendiri. Akhirnya tumbuhlah kebencian-kebencian itu kan. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ternyata seorang cendekia muslim bernama Pak Hasanuddin Abdurrahman pernah punya utang budi terhadap umat Kristiani atau umat Kristen. Wow. Gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, utang budi seperti apa itu? Menurut saya pribadi ini menarik untuk diviralkan ya. Bukan berarti saya membela umat Kristen di sini ya. Tapi kalau saya perhatikan ada semacam miskomunikasi antara umat Muslim dan umat Kristen di Konoha ya. Apa itu? Jadi guys ya, nggak semua tapi disclaimer-nya ada stereotip yang mengatakan bahwa kalau kita misalnya nih ya, misalnya kalau ada seseorang yang beragama Kristen lalu dia membantu gitu ya, misalnya ya ngasih Indomie misalnya, kemudian ngasih bantuan misalnya, ada bencana misalnya, ya kemudian bantu orang sakit misalnya, kemudian bantu pendidikan dan sebagainya, itu dianggap kristenisasi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua orang Kristen seperti itu? Bagaimana dengan saksi Yahova? Saksi Yahova itu ternyata nggak semua tapi disclaimer-nya banyak orang Kristen menganggap bahwa itu bukan agama Kristen. Jadi saksi Yahova itu jangankan umat Muslim, umat Kristen juga diprospek, umat Kristen juga terus dikhotbahi, diceramahi. Ya, jadi teman-teman yang Kristen itu mereka cerita, saya sering ketemu dengan saksi Yahova dan saya di prospek gitu ya, diajak masuk ke agamanya gitu ya. Padahal saya Kristen juga. Itu teman saya pernah ngomong seperti itu ya. Jadi dalam kisah ini ya sangat menarik menurut saya pribadi. Ya, Pak Abdurrahman itu ya punya semacam sejarah yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Punya utang budi terhadap umat Kristen. Bagaimana kisahnya? Apakah Pak Hasanuddin ini dibantu pendidikan? Apakah Pak Hasanuddin ini dibantu kesehatan? Ya, di mana kampung daripada Pak Hasanuddin ini? Kenapa Pak Hasanuddin ini bisa sangat luar biasa? Siapa yang kenal dengan Pak Hasanuddin ini? Kenapa dia disebut sebagai cendekia Muslim? Apa kelebihan dan kelemahan daripada Pak Hasanuddin ini? Kemudian ya, apa yang menarik dari Pak Hasanuddin ini? Ketika saya riset seputar Pak Hasanuddin ini, saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Jadi guys, ternyata Pak Hasanuddin ini dulu katanya orang yang intoleran gitu ya. Bisa dikatakan orang yang tidak toleransi terhadap umat beragama gitu ya. Karena Pak, ya bukan karena kesengajaan juga, karena faktor lingkungan daripada Pak Hasan waktu dia di kampung itu, waktu dia di Kalimantan itu, ternyata Pak Hasan ini berasal dari Kalimantan guys. Nah, di daerah Pak Hasan ini sangat-sangat jarang menemukan umat Kristen. Sehingga apa? Sehingga ada stereotip atau kalimat-kalimat yang mengatakan kalau orang Kristen itu membantu kita itu namanya kristenisasi ya. Jangan mau dibantu orang Kristen ya, nanti kalian akan diajak masuk Kristen ya. Ada yang mengatakan jangan berobat di rumah sakit Kristen, nanti kalian dimurtadkan gitu ya. Jangan sekolah Kristen, nanti kalian dimurtadkan. Jadi ada stereotip seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Dan ini juga yang dialami oleh Pak Hasanuddin Abdurrahman ini. Pak Hasanuddin mengatakan, dulu waktu saya kecil kayak gitu kok ya. Ya, ketika teman-teman saya mengatakan bahwa
orang Kristen itu suka kristenisasi, saya percaya gitu ya. Sehingga ya dia menganggap orang Kristen itu ya jelek gitu ya. Jadi ada stereotip seperti ini guys. Biasanya stereotip seperti ini atau prinsip seperti ini muncul di daerah-daerah yang sangat homogen ya. Bukan daerah yang plural gitu ya. Biasanya daerah itu satu agama semua gitu ya. Jarang yang beda-beda agama gitu ya. Jadi ternyata Pak Hasanuddin ini dulu waktu kecil ya membenci umat Kristen. Karena apa? Karena umat Kristen itu dianggap berusaha mengkristenkan Indonesia gitu ya. Ada targetnya dan lain sebagainya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya dugaan seperti itu. Tapi pada suatu saat Pak Hasanuddin ini ya ketemu dengan orang Kristen. Nah, di situ tuh berubah semuanya. Dia bertemu dengan orang Kristen dan kebetulan orang Kristen ini bekerja di bidang kesehatan. Jadi ternyata di kampung daripada Pak Hasanuddin ini orang-orang di zaman itu belum ada BPJS ya, zaman dulu banget ya. Sehingga ya kalau berobat ke dokter gitu ya, ke bidan gitu, perawat itu kebetulan yang jadi bidan, dokter atau perawat di kampung Pak Hasan ini adalah orang-orang Kristen semua gitu. Ya, jadi kalau mereka berobat itu nggak punya duit juga tetap diobati gitu, asal ada surat miskin. Nah, itu dia ya yang jadi permasalahan. Nah, saat itu Pak Hasanuddin berpikir, ya kok orang Kristen tuh baik banget ya. Saya tuh nggak pernah diajak masuk Kristen ya. Ya, kemudian Pak Hasan ini berpikir, kayaknya prinsip yang mengatakan bahwa orang Kristen ini berusaha mengkristenkan Indonesia, ada kristenisasi yang ngasih Indomie dan sebagainya, itu kayaknya bukan ya. Itu ya dari prinsip Pak Hasanuddin ini. Nah, apalagi selain itu ada lagi ternyata ya. Jadi saudara daripada Pak Hasan ini ada yang sekolah di sekolah Katolik dan anehnya lagi ya ketika sekolah di sekolah Katolik saudara daripada Pak Hasan ini tidak dipungut buaya ya. Walaupun sekolahnya itu sekolah yang sangat-sangat luar biasa, sekolah yang sangat-sangat elit gitu. Tidak dipungut biaya. Demi apa? Demi pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah guru-guru Kristen yang di sekolah Katolik ini memprospek gitu ya, atau memurtadkan keluarga daripada Pak Hasan ini? Enggak. Itu kata Pak Hasan. Jadi orang Kristen itu salah kaprah dari dulu, kata Pak Hasanuddin. Kalaupun ada yang berusaha misalnya nih ya memurtadkan orang gitu atau ngajak-ngajak ke agamanya ya itu bukan dari agama Kristen ya, beda ya. Biasa disebut dengan seksi Yahova ya. Seksi Yahova itu dia mengaku Kristen tapi orang Kristen biasanya tidak mengaku bahwa mereka itu Kristen gitu ya. Ada aliran tertentu gitu dalam agama Kristen. Agama Kristen itu kan banyak aliran ya, sama seperti umat Muslim. Ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah, sebagainya. Orang Kristen juga seperti itu. Ada Katolik, ada Pentakosta, ya ada agama-agama lain gitu ya. Maksudnya aliran lain gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Apakah ini mencoreng nama baik agama Kristen itu sendiri? Ya bisa dikatakan mencoreng ya. Ya please lah ya, teman-teman seksi Yahova gitu ya. Jangan terlalu ini ya di prospek gitu ya, jangan ya. Zaman sekarang ini kan zamannya media, bisa kok dari media sosial, jangan langsung ini ya apa namanya maksa gitu, masuk yuk ke agama gue, masuk yuk ya, jangan seperti itu, nggak boleh ya. Zaman sekarang kan bukan zamannya memprospek agama seperti MLM atau multi level marketing ya, enggak. Kalau boleh jujur zaman sekarang itu fokusnya kita itu ya akademisi gitu ya, fokus pada sekularisme gitu ya. Ya negara-negara maju sekarang ini kan rata-rata sekuler ya, mereka nggak sibuk memperdebatkan agama lagi gitu ya. Agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci gitu, nggak sibuk lagi ya. Dan itu yang digunakan oleh Pak Hasan ini. Pak Hasan mengatakan ya agama itu kan keimanan masing-masing gitu ya. Bahkan Pak Hasan ini juga pernah tinggal di Jepang ya. Pak Hasan ini kan luar biasa ya, karirnya sampai ke Jepang segala gitu. Dia berhubungan baik dengan orang Jepang ya, ternyata orang Jepang itu juga baik gitu ya. Yang beda agama juga baik gitu. Ya, saya waktu SMP ini pengalaman saya pribadi ya. Teman satu bangku saya itu beragama Islam, guys. Gak jadi masalah. Baik-baik aja gitu. Jadi
biasanya daerah yang tidak plural gitu, maksudnya yang homogen, yang satu agama semua gitu, biasanya akan menimbulkan semacam, eee, rasis yang diciptakan sendiri-sendiri gitu ya. Sama seperti di lingkungan Pak Hasan ini ya, saya tidak mengatakan semua seperti itu, disclaimer on ya. Ada stereotype yang mengatakan istilah Kristenisasi, ya kemudian ada istilah Islamisasi dan sebagainya. Itu semacam, prinsip yang salah gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Hasan juga seperti itu kok ya. Pak Hasan mengatakan, "Saya nggak tahu nih kalimatnya berasal dari mana, ya siapa yang menciptakan, asal-usul dari mana, namanya juga anak kecil kan tidak berpikir secara rasional ya. Mereka tidak berpikir secara ilmiah gitu ya. Beda dengan dewasa. Dewasa kan masih bisa skeptis ya, "Ah, benarkah seperti itu? Mana buktinya?" gitu. Jadi, ini semacam ada stereotip negatif terhadap agama Kristen ya. Ini yang perlu saya bahas, saya luruskan ya, bukan berarti saya si paling Kristen ya, bukan ya. Ya kalau benar ya katakan benar gitu ya. Berkali-kali saya mengatakan di rumah saya itu ada orang yang sholat kok ya. Ya, ART saya itu, pengasuh anak saya itu ya beragama muslim gitu. Apakah saya larang sholat? Enggak, bahkan saya belikan mukena ya, seperangkat alat sholat gitu. Saya belikan beneran, enggak bohong. Ya, saya belikan alat untuk sholat, nggak jadi masalah, apa masalahnya gitu, ya kan? Karyawan saya dulu banyak kok yang muslim, bahkan saya suruh sholat nggak jadi masalah. Nah, jadi jangan ada pikiran negatif terhadap agama lain gitu ya. Ya, apakah kalau misalnya mempekerjakan yang beda agama dengan saya ngajak mereka ke agama saya? Enggak. Nggak ada. Ngapain? Zaman sekarang bukan ngajak-ngajak agama lagi gitu. Enggak, ngapain. Ya, itu kurang kerjaan ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman ini. Jadi kadangkala ya kita itu dibentuk oleh lingkungan ya. Kita nggak tahu asal muasal kalimat yang mengatakan yang kalau ada yang ngasih Indomie itu kristenisasi. Saya nggak tahu dari mana itu asal muasalnya. Ya, jadi nggak selamanya seperti itu guys ya. Artinya kebencian-kebencian kita terhadap agama lain itu kita harus hilangkan gitu. Ya. Itu salah total ya. Dan hal-hal seperti ini ya masih sangat-sangat berkembang di Konoha kalau saya perhatikan. Ya, karena algoritma juga mempengaruhi ya. Kalau kita itu suka dengan perbedaan agama, biasanya kita itu akan disuguhkan dengan video-video yang sangat-sangat toleransi gitu. Tapi kalau kita suka dengan oh, kekerasan, akan dimasukkan tuh video-video kekerasan gitu. Kalau kita anti dalam beragama, akan masuk nanti ya video-video anti beragama. Jadi tergantung pemikiran kita ya, tergantung kacamata kita gitu. Ya, jadi saya sangat sepakat sekali ya dengan yang dikatakan oleh Pak Hasan ini. Bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen ya. Saya cuma mau luruskan ya. Ya, disclaimer on ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Anda yang memutuskan. Kemudian walaupun nggak semuanya orang-orang Kristen yang saya temui itu biasanya mereka nggak terlalu ini memperspek orang kok biasa aja gitu. Ya bahkan yang kalau saya perhatikan yang sering ngajak login yuk itu ya kelompok dari mayoritas ya. Semuanya enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya enggak semuanya ya, tapi pemuka-pemuka agama di mayoritas itu ya biasanya login yuk gitu ya. Tapi kalau kita ngomong lock out yuk ya padahal marah kan. Ya kan kalau kita ngomong seperti lock out yuk pada marah, tapi kan itu dari segi kata sama aja sebenarnya, apa bedanya kan? Login sama lock out itu kan keyakinan ya. Jadi yang perlu saya tekankan itu ya kita jangan keliru memahami agama itu. Agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu artinya kita menganggap satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah dan tidak terbukti secara langsung. Jadi kalau sebatas keyakinan ngapain kita ribut gitu ya, terlalu membanggakan gitu. Agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, agama gue yang paling wow. Ya itu kan sebatas keyakinan gitu. Jadi level tertinggi dalam beragama itu adalah kemanusiaan ya. Humanisme. Orang yang humanis itu biasanya mereka tidak melihat agama. Mereka membantu semua orang tanpa melihat agama. Saya melihat Pak Hasan ini sudah masuk ke level humanisme, sekularisme dalam beragama. Bukan berarti dia tidak beragama ya, tapi dia menganggap bahwa ya agama itu keyakinan, ngapain diperdebatkan. Keyakinan itu nggak bisa diperdebatkan ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keyakinan orang lain sesat, karena ya definisi keyakinan itu kan tidak terbukti secara langsung gitu. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa keyakinan orang lain itu sesat,
sementara keyakinan kita juga tidak terbukti secara langsung? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis ke komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.